Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya untuk Allah dan salam salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah santri kelas 11, baik itu yang IPK maupun yang IPS, kita kembali kepada materi ilmu faraid atau ilmu mawaris. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membagi hak-hak yang akan diterima oleh ahli waris dengan pertimbangan dari dua nok yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, sekarang masuk kita kepada materi inti, berapa sih hak yang akan didapatkan oleh setiap ahli waris itu. Dan tentunya ini sangat penting karena begitu banyak pembahasan yang harus dibahas tentang hak yang akan diterima. Contohnya seperti hal ini. Nah, untuk sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqsad, suatu maksud. Wa yahtawi ala arba'in dan meliputi 40, dan yang meliputi atas 40. Halatun lil warithati, oleh keadaan lil warithati, untuk para ahli waris. Nah, apa maksud yang 40 ini? Nah, di sini ada sebuah pemberitahuan, tanbihun, sebuah pemberitahuan. Hadhil ahwalu, keadaan ini, liman yarithu bil fardi, untuk orang yang menerima fardu waris. Wahum thalathatu asyara, dan mereka ada 13. Siapa itu? Az-zawju, suami, wal abu, dan bapak, wal jaddu, dan kakek, wal akhu lil ummi, dan saudara seibu, wa jami'ul warithati fin nisa'i, dan semua ahli waris pada pihak perempuan, ilal mu'tiqah, hingga pemerdeka budak perempuan. Waman siwa haula'i, dan orang selain itu, selain yang disebutkan di sini, itu merupakan fa innama yarithu bit ta'sib, maka hanya saja dia mewarisi dengan asobah. Ya. Selain yang disebutkan dari pembahasan ini, itu hanya asobah. Apa itu asobah? Penerima sisa dari ahli waris. Nah, oke, kita masuk pada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Lil binti minha thalathu halatin, untuk anak perempuan, lil binti, untuk anak perempuan, minha, di antara yang 40 pembahasan tadi, 40 keadaan tadi, thalathu halatin, ada 3 keadaan untuk anak perempuan. Apa itu? Yang pertama al-ula, yang pertama an-nisfu, perempuan akan mendapatkan hak setengah, an-nisfu, setengah. Kenapa? Lil wahidah, karena anak perempuan itu sendiri. An-nisfu lil wahidah, setengah karena sendiri. Atsaniyah, keadaan kedua untuk seorang anak perempuan baru bisa mendapatkan ahli waris haknya, atsulutsani, 2/3, lil itsnaini, karena karena 2, fa aktsara, atau lebih banyak. Jadi yang pertama itu, jika anak perempuan itu sendiri, maka dia mendapatkan hak setengah.
Atsaniyah, jika anak perempuan itu lebih dari 2 atau 2 ke atas, dia mendapatkan hak 2/3. Ustaz, 2/3 per orang? Ustaz, tidak. Semua anak perempuan, contoh ahli warisnya adalah anak perempuan, maka ketika anak perempuan itu lebih dari 1, seperti 2, 3, 4, maka hak untuk anak perempuan itu dihitung 2/3. Maka jika anak perempuan itu ada 3 orang, maka hak yang 2/3 tadi dibagi 3 untuk mereka bertiga, seperti itu. Atau mereka ada berdua, 2/3 hak dari semua harta warisan dibagi 2 untuk 2 anak perempuan itu. Oke. Yang ketiga, keadaan ketiga, Ats-tsalitsah itu keadaan ketiga, ta'sibuha bil ibni. Anak perempuan menjadi asobahnya anak perempuan bil ibni, dengan sebab ada anak laki-laki. Apa maksudnya di sini? Artinya lidzakari mithlu hadzil unsayaini, karena laki-laki itu semisal keadaan 2 orang perempuan. Nah, jika ada anak laki-laki, maka terbatas pendapatan warisan anak perempuan, karena 2 orang perempuan dihitung 1 laki-laki. Maka lebih baik laki menerima daripada 1 orang perempuan, karena perhitungannya 1 orang laki-laki itu sama haknya dengan 2 orang perempuan, misalnya seperti itu. Mungkin sekian materi hari ini. Jangan lupa disimpulkan materi yang sedikit ini. Apa maksud dari 40 keadaan, dan juga apa maksud dari 3 keadaan untuk seorang anak perempuan. Mungkin sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari Ustaz. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.